selalu memberikan kita suri tauladan kebaikan dan membuat kita untuk selalu tetap istiqomah menetapi jalan kebaikan ini. Selamat pagi, saya ucapkan selamat datang juga untuk semuanya. Terima kasih yang sudah setia join dan selalu bergabung mengikuti rutin PKA baik melalui Telegram maupun melalui Zoom. Pada kali ini ya kita akan mengikuti kembali Zoominar Parenting Quran Al-Kausar dengan tema membangun keluarga satu hati ya. Tentu akan dibersamai oleh Kang Yazid dan juga Teh Dery. Alangkah baiknya kita awali dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan melanjutkannya dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Saudara Arif dari Al-Kausar. Apakah di sana sudah siap? Halo? Siap, Mas. Oke, baik. Kalau begitu, kepada Saudara Arif dari Al-Kausar, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih Saudara Arif. Semoga yang membaca maupun kita semua yang mendengarkannya mendapatkan berkah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan juga kepada semuanya, ayah, bunda dan juga sahabat Al-Kausar dimanapun berada, ya. Acara PKA ini terselenggara atas berkat dukungan dari Akikoh Al-Kausar bekerjasama dengan komunitas keluarga dahsyat, ya. Dan jangan lupa juga untuk nanti ayah bunda sekalian dan sahabat Al-Kausar bisa ikut berpartisipasi aktif dengan bertanya karena disediakan door prize dari Akikoh Al-Kausar berupa nasi pabuli, kemudian ada juga makanan pendukung ASI. Oke. Nah, jadi siap-siap untuk mulai menyiapkan catatan maupun pensil untuk bisa merangkum apa yang akan disampaikan oleh Kang Yazid dan juga Teh Dery nanti ya. Ada satu hal yang biasa saya sampaikan, ketika nanti ada yang hafal, barangkali nanti bisa jadi dapat door prize juga. Oke, yaitu adalah slogan dari Akikoh Al-Kausar ya. Coba saya sampaikan ya. Bisa diingat, bisa juga nanti ditulis, barangkali nanti ketika hafal ataupun menyebutkan bisa jadi dapat door prize. Oke. Nah, dari Akikoh Al-Kausar menyampaikan seperti ini ya. Akikoh Al-Kausar, akikoh praktis layanan terbaik untuk umat. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Akikoh Al-Kausar, akikoh praktis layanan terbaik untuk umat. Nah, jadi yang mau akikoh, yang mau pesen nasi pabuli maupun pesen nasi yang beraneka rasa dan bermacam-macam bisa juga langsung kepoin ya di website dari Akikoh Al-Kausar ataupun nanti akan disediakan kontak person melalui kolom chat di Zoom ini. Oke. Nah, selanjutnya saya akan sampaikan sedikit terkait dengan profil dari pembicara kita pada pagi hari ini untuk yang baru gabung. Untuk yang sudah gabung pasti sudah nggak asing lagi ya. Kang Yazid dan juga Teh Dery, pasangan suami istri yang sama-sama
tertarik untuk menggeluti terkait dunia ketahanan keluarga. Nah, keduanya sama-sama menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM, ya. Keduanya adalah kepala sekolah, sekolah calon ayah dan juga sekolah calon ibu. Nah, keduanya menjadi narasumber tentunya di Parenting Quran Al-Kausar, kemudian narasumber Rumahku Surgaku Radio MKFM Jogja. Beliau berdua juga sudah banyak sekali menghasilkan berbagai macam tulisan, ya. Kemudian beliau juga founder dari Yayasan Rumbun Nurani, dan tentunya beliau sampai saat ini masih aktif untuk tetap bersama-sama mengajak siapapun sama-sama belajar terkait dengan bagaimana menjalani dan menjaga keluarga untuk tetap kokoh dan tetap tahan terhadap apapun yang terjadi di dalam keluarga nanti. Oke, nah mungkin itu sekilas tentang pemateri kita pada pagi hari ini. Nah, temanya adalah membangun keluarga satu hati. Membangun keluarga satu hati karena kebayang ya, kalau suami dan istri tidak punya satu hal yang bisa dilakukan bersama atau keduanya memiliki langkah yang berbeda, maka tidak akan bertemu di satu tujuan. Nah, ketika tidak bertemu di satu tujuan dan tidak ada terjadi hal yang sinkron dan harmonis di antara keduanya, maka pasti bisa terjadi banyak hal seperti konflik dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, kita langsung dengarkan saja pemaparan dari Kang Yazid dan juga Teh Dery untuk materi pada pagi hari ini. Kepada Kang Yazid, saya persilahkan. Silahkan Kang Yazid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda? Saya berharap, saya berdoa mudah-mudahan pagi hari ini ayah bunda dan sahabat-sahabat sekalian, para perindu surga, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap dalam kondisi fisik yang sehat, yang segar, yang bugar, tetap dalam semangat yang membara, semangat yang menyala. Kita menghadapi bulan suci Ramadan masih dalam kondisi pandemik, tapi hati kita, jiwa kita tidak pandemik. Hati kita, jiwa kita tetap full semangat beribadah, tetap full, tetap penuh semangat berikhtiar, tetap semangat berkarya. Insya Allah ya, insya Allah. Ayah dan bunda yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua pasangan suami dan istri atau semua keluarga, kalau diajak ngobrol tentang kondisi keluarga yang paling diinginkan, itu biasanya tidak akan jauh dari kondisi keluarga yang diberkahi, yang penuh barokah begitu. Ada pula yang menyatakan ingin kondisi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, itu biasa banget ya. Ada juga yang menyatakan ingin keluarga yang ayem, tentrem, loh jinawi, macam-macam kayak gitu ya. Jadi semua orang menginginkan kondisi keluarganya adalah kondisi yang tenang, kondisi yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan rasa hati yang selalu nyaman. Jadi suami merasa nyaman dengan istri merasa nyaman dengan suaminya, lalu suami dan istri ini juga merasa nyaman dengan anak-anaknya, tetap nyaman dengan orang tua, begitu juga tetap nyaman dengan mertua, dengan saudara-saudara, kerabat, dan apa yang kita cita-citakan itu ingin semuanya terkabulkan. Nah, itu keluarga yang sangat ideal tentunya begitu ya. Tapi ayah dan bunda jangan lupa bahwa kita ini bagaimanapun adalah makhluk yang disebut manusia. Manusia kita ini ya. Sehingga ikhtiar kita seideal apapun yang sudah kita optimalkan, yang sudah kita lakukan, sudah kita upayakan dari awal menikah, bahkan sebelum menikah ya, sampai hari ini, ada saja sesuatu yang membuat kita ini menemukan hal-hal yang kurang kita inginkan. Ya mungkin belum sampai pada kita benci, tapi
memang akan selalu ada hal-hal yang kurang kita inginkan dalam rumah tangga kita. Kita akan menemukan hal-hal yang kurang kita inginkan pada suami. Begitu juga para suami akan menemukan hal-hal yang kurang dia inginkan atas istrinya. Nah, sekali lagi itu terjadi semata-mata karena kita ini makhluk tidak sempurna yang menikah dengan makhluk tidak sempurna pula. Laki-laki yang kurang sempurna menikah dengan wanita yang sama-sama kurang sempurna. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Nggak ada. Kita mau kemanapun, manusia yang sempurna itu memang tidak ada. Karena kekurang sempurnaan, menikah dengan kekurang sempurnaan, maka jadinya adalah dua hal yang kalau dikelola dengan baik, itu bisa saling melengkapi, sehingga hampir sempurna, kira-kira kayak gitu. Sehingga dikatakan bahwa orang menikah itu menyempurnakan setengah dinnya. Menyempurnakan setengah dinnya. Jadi sang suami sholatnya bagus banget. Sang istri masih agak bolong-bolong. Tapi sang istri ini sedekahnya rajin banget. Begitu menikah, jadilah keluarga yang rajin sedekah dan sholatnya bagus banget. Karena sang suami ngajari istrinya dan sang istri menularkan kebiasaan sedekah kepada suaminya. Nah, kayak gitu. Yang kita inginkan memang kayak gitu. Sang suami ini penyabar, bijaksana, tapi ada kelemahan dia. Dia memang agak malas. Sang istri ini cerdas, gitu ya, dan pemberani. Tapi ada kelemahannya, dia agak ceroboh, dia agak sembrono. Kebaikan-kebaikan ini saling ditularkan kepada pasangannya. Maka jadilah suami punya sifat cerdas pula, punya keberanian pula karena ketularan istrinya. Nah, si istri pun demikian. Dia punya kearifan atau jadi bijaksana. Dia jadi sabar pula karena ketularan suaminya. Maka keluarga ini pun terbangun sebagai keluarga yang ya bijaksana iya, cerdas juga iya, sabar juga iya. Yang diharapkan memang kayak gitu. Sementara sifat-sifat istri yang ceroboh, sifat-sifat suami yang pemalas tadi itu, lalu kita singkirkan, tidak kita tampakkan lagi. Nah, biasanya kayak gitu yang kita inginkan. Lebih-lebih bagi sahabat-sahabat yang belum sampai pada tahap pernikahan. Selalu hal-hal seperti itu yang kita angan-angankan gitu. Ketika pernikahan itu terjadi, ternyata pernikahan itu tidak sekedar melibatkan aku dan dia, aku dan kamu, enggak. Enggak sekedar melibatkan urusan suami dengan istri, itu enggak. Melainkan ada mertua. Ada mertua yang tidak lain adalah juga orang tua kita. Ada orang tua kita pula yang begitu kita menikah, mereka tetap menjadi orang tua kita. Ya bagaimanapun orang tua itu ya orang tua kita pula. Dia tidak menjadi berubah statusnya ketika kita menikah, ya tetap orang tua kita. Ada kerabat, ada Pak D, ada Bude, ada paman-paman, ada bibi-bibi, ada sepupu dan sebagainya, yang sekali lagi status mereka tidak berubah dengan pernikahan kita. Nah, hal-hal yang kita takutkan sebelum menikah itu biasanya adalah kelemahan pada diri pasangan akan mempengaruhi hubungan kita. Atau sebaliknya, kelemahan pada diri kita akan mempengaruhi pasangan gitu. Padahal kebanyakan persoalan itu terjadi bukan dari situ. Bukan disebabkan pasangan kita ada celah kemudian mengotori rumah tangga, biasanya bukan dari kayak gitu. Konflik-konflik itu kompornya, yang ngompor-ngompori, yang manas-manasi itu biasanya bukan dari istrinya, bukan dari suami pula gitu, tapi dari pihak ketiganya, mungkin dari kerabat, mungkin dari mertua, mungkin dari sepupu, dari paman, bibi, pak D, kakek, nenek dan sebagainya, atau bahkan dari orang yang berada di lingkaran luar dari situ, hanya dari teman dekat saja gitu. Nah, lalu bapak-bapak dan ibu-ibu, ayah bunda, kondisi kita pun menjadi tidak seharmonis yang kita inginkan. Dalam keadaan seperti ini, ketika konflik demi konflik itu sudah muncul di permukaan, sudah jelas, biasanya kita baru sadar bahwa kita ini punya hati yang belum disatukan. Ya enggak?
begitu konflik itu sudah muncul secara vulgar, sudah mulai ada gesekan, mulai ada perdebatan antara suami dengan istrinya, bahkan mulai ada kekerasan-kekerasan, baik kekerasan psikologis, kekerasan verbal, atau kekerasan yang bersifat fisik gitu. Kita baru nyadar bahwa ternyata selama ini kita punya masalah dengan hubungan. Dari mana persoalan hubungan itu terjadi? Ya karena kita punya masalah dengan hati kita. Hati suami dan hati istrinya ternyata belum saling terpaut. Hati mereka belum saling menyatu. Nah, masalahnya kalau kita sudah ngomong tentang hati, biasanya baik suami atau istri, terutama suami ya, biasanya susah. Banyak sekali suami yang susah diajak ngobrol tentang hati. Padahal dari sekian deret persoalan yang melanda rumah tangga itu kalau kita tarik akarnya itu dari mana? Rata-rata ya dari hati kita yang belum selesai. Pikiran kita sudah selesai, otak kita sudah selesai, persiapan finansial sudah selesai, rumah selesai, kendaraan selesai. Tapi ternyata persoalan hati itu tidak selesai. Maka yang namanya gaji, yang namanya kesejahteraan, yang namanya fasilitas, yang namanya karir, yang namanya planning, visi, misi, itu apalah, nggak ada artinya sama sekali jadinya. Gitu. Diingat ya, kalau hati itu belum selesai, persoalan hati di dalam hubungan rumah tangga, suami dan istri itu belum selesai, maka persoalan-persoalan lain yang pernah kita rencanakan sebelum menikah, dan sudah kita perjuangkan di tahun-tahun masa pernikahan kita itu menjadi tidak bermakna. Tidak bermakna, ayah bunda. Menjadi tidak bermakna. Bentuk ketidakbermaknaan ini bagaimana? Ketika kita sudah beda hati antara suami dan istri. Yang pertama, selalu beda pandangan. Pada awalnya kita menganggap bahwa kalau istri itu dipenuhi nafkahnya oleh suami, mungkin awal-awalnya sering beda pandangan ya. Lalu suami menyangka bahwa, oh ini mungkin karena nafkahnya kurang gede. Gajinya cuma 2 jutaan. Hari ini gaji suami 2 juta, kayak gitu ya. Lalu suami pun berikhtiar, gajinya jadi 10 kali lipatnya. Sekarang udah 20 juta. Apakah dengan cara begini, kemudian istri menjadi semakin patuh, semakin taat? Belum tentu. Belum tentu. Jadi gaji tidak menjamin bahwa kita ini akan berpandangan selalu sama dengan pasangan. Selalu beda pandangan. Mau apa ya? Mau merencanakan jumlah anak, beda pandangan. Bahkan persepsi tentang anak pun beda antara suami dan istri. Lah kok bisa gitu? Kata suami, karena suami itu yang dipikir itu apa ya? Keturunan. Ya anak itu aku banget. Generasi pelanjut keturunan, maka namanya harus ditempeli dengan namaku gitu. Di belakangnya. Kata istri bagaimana? Karena istri itu mikirin materi, dia mengatakan anak itu aset. Kalau aset bagaimana? Aset harus menghasilkan. Waduh. Klasik banget ya. Ada begitu banyak orang mengatakan bahwa anak itu aset. Dampaknya apa? Dampaknya ketika anak itu sudah gede nanti, disuruh kuliah. Disuruh milih jurusan yang gampang kerja dan gajinya gede. Dari alam bawah sadar orang tua, sebenarnya dia telah menganggap bahwa anak itu adalah sosok manusia yang dia haruskan untuk membalas jasa dengan hasil yang besar itu. Tapi kita nggak ngakui itu dari alam bawah sadar. Dari alam sadar, oh itu buat masa depan dia. Itu alam sadar kita. Gitu. Tapi alam bawah sadar itu enggak. Orang tua ingin dibalas oleh anaknya. Gitu. Jadi hati-hati ketika kita mengatakan bahwa anak itu aset keluarga, aset orang tua. Memangnya saham. Ya anak itu titipan Allah. Mau menghasilkan atau enggak, yaitu wallahu a'lam. Kita hanya mengarahkan mereka untuk menjadi dirinya sendiri. Gitu. Anak pengen bakat nari, dipaksa-paksa jadi dokter. Anak bakat bersosial,
cocoknya bikin yayasan sana sini, jadi relawan sana sini, dipaksa jadi pengacara. Biar duitnya banyak katanya. Biar bahagia kalau duitnya banyak. Tuh. Bilang aja nanti kalau gede biar nggak ngerepotin orang tua kalau udah berpenghasilan sendiri. Seperti itu. Jadi disebabkan oleh perbedaan hati antara suami dan istri, maka kita menjadi selalu beda pandangan. Tentang anak, tentang masa depan, tentang hari tua, dan sebagainya. Kemudian yang lain, akibat dari kita ini beda hati adalah ada nuansa jalan sendiri-sendiri. Rencana-rencana ternyata itu rencana sendiri-sendiri. Si bapak, suami, ya udah dengan rencana dia gitu. Rencana karir, mengejar jabatan, sampai puncak pimpinan, sampai direktur. Itu aja. Kalau ibu, ya udah rencananya dia, rencana terbesarnya adalah hidup mewah, hidup enak. Sosialita akhirnya. Si bapak dengan rencananya sendiri, si ibu dengan rencananya sendiri. Tidak bisa disatukan. Bagaimana dengan pikiran tentang anak-anak? Jarang sekali mendiskusikan. Jarang sekali dibicarakan. Jadi rencana jalan sendiri-sendiri. Kalau sudah ada penyatuan, biasanya yang terjadi adalah cekcok, berantem. Gitu. Ngasih nama anak, berantem. Mau daftarin anak sekolah, berantem. Anak mau kuliah, berantem. Anak sudah mau dapat jodoh, milih jodoh aja berantem orang tua. Seperti itu. Kemudian, dampak dari keluarga yang beda hati, jadi akibat beda hati adalah tujuan juga tidak sama. Tujuannya tidak sama. Gitu. Si ibunya pengen keluarga ini menjadi keluarga yang kaya, keluarga yang makmur. Gitu. Sang ayah enggak, pengennya jadi keluarga yang rajin ibadah saja. Ya sudah, kalau tujuannya beda, gimana anak-anak bisa berbahagia? Anak-anak menjadi tidak bahagia karena orang tuanya selalu berbeda pandangan, berbeda tujuan. Jadi kayak perahu dengan dua nahkoda, dengan dua orang mendayung begitu. Yang satu pengen mendayung ke utara, satu pengen mendayung ke selatan. Yang bingung adalah penumpangnya. Tujuannya ternyata tidak sama. Dan itu sering terjadi. Saya sering menghadapi keluarga-keluarga muda yang masih seperti ini. Ternyata suami punya tujuan yang beda dengan istrinya mengenai masa depan keluarga mereka. Kemudian sering salah paham. Nah, ini juga indikasi bahwa hati pasangan ini belum saling menyatu. Sering salah paham. Jadi suami punya rencana apa di hari libur, istri menyangka bahwa suami itu punya kepentingan dengan rencana-rencananya ini. Suami tiduran di hari libur, istri juga tetap berprasangka buruk kepada suaminya. Istri ikut arisan karena beda hati ya. Suami curiga apa gunanya arisan. Jangan-jangan gitu. Istri ngeredit alat-alat rumah tangga karena beda hati, ya suami marah-marah, menuduh telah menghabiskan uang dan sebagainya. Salah menggunakan uang, salah mengelola uang dan sebagainya. Beda hati. Jadinya menjadi sering salah paham. Kalau salah pahamnya hanya sekedar di lingkup persoalan dunia rumah tangga, mungkin tidak mengapa ya. Tapi kalau sudah salah pahamnya ini, untuk hal-hal ideologis, hal-hal akidah terutama, nah ini yang menjadi bisa berbahaya. Gitu. Saya pernah beberapa kali mendengar sebuah cekcok rumah tangga, konflik antara suami dengan istri, gara-gara sebuah aktivitas kebaikan yang dicurigai. Maksudnya bagaimana? Jadi kasus yang pertama adalah ada seorang istri yang makin hari makin rajin mengaji. Ya. Ikut majelis taklim sana-sini, yang kemudian akhirnya penampilannya menjadi berubah. Dulu dia masih menor. Pakai jilbab sih iya, tapi jilbabnya jilbab-jilbab yang masih ketat begitu. Semakin lama dia semakin rajin ikut pengajian. Ustadz sana, ustadz sini, ilmunya bertambah.
Suaminya heran, suaminya merasa tidak nyaman, disebabkan oleh pengetahuan suami yang minim, kalah alim dibandingkan dengan istrinya karena suami ini malas ngaji dan nggak mau ngaji. Yang muncul adalah kecurigaan. Kamu itu ikut aliran apa kok? Nah, kayak gitu. Penampilanmu jadi seperti ini. Dasar suami yang kalah ilmu dibandingkan dengan istrinya, kemudian bisanya cuma nuduh-nuduh saja. Ini aliran apa? Kok jadi pakaiannya seperti ini? Kok jadi nggak mau pakai gincu, nggak mau pakai lipstick, nggak mau pakai parfum? Aliran apa? Katanya begitu. Harusnya suami yang ngajari istrinya ilmu-ilmu seperti itu, bukannya malah curiga. Iya nggak? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu pimpinan bagi istrinya. Ilmunya harus lebih tinggi dibandingkan dengan istrinya. Ketika istri sudah rajin mencari ilmu, harusnya suami lebih mengejar lagi, berlari lagi mengejar ilmunya, biar tidak kalah dengan istrinya. Ini malah istrinya lebih berilmu, udah baik-baik menjadi istri, udah hijrah begitu. Suami malah curiga, malah marah-marah. Aliran apa katanya? Ada juga sebuah pasangan suami istri. Si suami ini tergolong orang yang makmur. Karena makmur, dia sadar bahwa sebagian dari harta yang dia dapatkan itu adalah hak orang lain. Hak yatim, hak kaum du'afa, dan sebagainya. Maka dia pun menyisihkan sebagian dari penghasilannya itu untuk sedekah. Akibatnya apa? Akibatnya uang bulanan yang dimiliki oleh suami ini berkurang dibandingkan dengan biasanya. Kalau biasanya misalnya dapat uang 10 juta, sekarang berkurang 1 juta karena dia alokasikan untuk bersedekah. Ya lagi-lagi dasar istrinya memang kurang berpengetahuan dan hatinya belum menyatu. Dia malah curiga, uang 1 juta tiap bulan itu dikemanakan? Biasanya 10 juta, sekarang tinggal 9 juta. Nah kan buat sedekah, itu hak mereka. Kita juga masih butuh uang 1 juta. Nah kayak gitu. Setidak paham-tidak pahamnya istri atau setidak paham-tidak pahamnya suami terhadap persoalan agama, kalau hati mereka itu menyatu, sebenarnya masih bisa diatasi. Masih bisa diatasi. Yang gerundel sih iya, gitu ya. Merasa tidak enak, merasa bertanya-tanya, curiga tetap boleh saja. Tapi kalau hati itu menyatu, dengan mudahnya suami akan menjelaskan kepada istrinya. Istri dengan mudahnya menerima penjelasan dari suami. Begitu pula ketika istri melakukan sesuatu, bersikap sesuatu, kemudian suami sempat curiga, sempat berprasangka. Dengan mudahnya istri ini memberi penjelasan kepada suami, tanpa sekat, tanpa beban. Sang suami pun sama. Dengan ringan hati, dia itu menerima penjelasan dari istrinya. Itu kalau hatinya menyatu. Kalau tidak demikian, kalau ayah dan bunda masih merasakan betapa beratnya menyampaikan nasihat, menyampaikan penjelasan kepada pasangan. Atau kebalikannya, betapa beratnya menerima penjelasan dari pasangan. Itu sebuah indikasi bahwa hati kita belum menyatu. Kalau hati kita belum menyatu, ya sudah. Kita harus belajar lagi bagaimana caranya biar hati kita menyatu. Kenapa kita harus berjuang dan belajar untuk menyatukan hati? Sebab terpisahnya hati, berpecahnya hati ini, itu adalah bagian penting dari faktor penyumbang konflik rumah tangga kita. Awalnya cuma tidak bersatu saja hati kita. Hanya saling terpisah, hanya beda pandangan, dan sebagainya. Tapi kalau dilanjutin, kalau tidak ditreatment, nggak dirawat, maksudnya nggak diobati, nggak segera disadari, nggak segera diatasi, itu semua akan berujung pada konflik. Jadi pertama mungkin saling nggak nyambung saja. Diajak ngobrol tentang sedekah, nggak nyambung. Nggak nyambung. Diajak ngobrol tentang silaturahim, nggak nyambung. Ngapain silaturahim? Masih banyak pekerjaan, gitu ya.
diajak ngobrol tentang pendidikan anak, bahwa yang mendidik anak itu nggak cuma ibu, tapi ayah juga. Nggak nyambung. Tetap bersikeras. Ayah itu tugasnya bekerja. Kalau sudah dapat uang, tugas sudah selesai. Istri itu tugasnya cuma taat saja. Nah, misalnya kayak gitu. Udah pokoknya nggak nyambung lah gitu. Istri juga gitu, dinasehati bahwa aurat itu harus ditutup. Bahwa bepergian dengan orang lain, dengan laki-laki yang non-muhrim, itu dilarang. Udah alasannya ada, ini kan begini, ini kan bisnis, ini dan sebagainya. Nggak nyambung-nyambung pokoknya. Akhirnya karena sering tidak nyambung, hubungan menjadi tidak nyaman. Tidak nyaman, jadi ada semacam toxic relationship. Apa itu toxic relationship? Toxic artinya beracun, ayah bunda. Relationship artinya hubungan. Maksudnya adalah antara suami dan istri ini, komunikasinya, interaksinya, itu saling dirasakan mengganggu. Mengganggu. Suami mencoba untuk menekan istrinya. Apa-apa menekan, apa-apa harus maunya saya. Jadi kalau bukan maunya saya, bukan instruksi saya, bukan kehendak saya, enggak setuju, enggak mau. Istri bagaimana? Istri maunya dimengerti terus, dipahami terus. Dan dia enggak mau memahami. Karena wanita ingin dimengerti. Ya, pada laki-laki juga sama, laki-laki juga butuh dimengerti. Kayak gitu. Si suami pengennya ngomong terus. Ngomong terus. Maunya istrinya hanya mendengarkan saja dengan taat. Gitu. Lalu pakai dalil-dalil segala. Gitu. Seandainya sesama makhluk boleh bersujud, kamu harusnya sujud sama aku. Ya kalau suaminya bagus banget sih, ya memang harus ditaati ya. Masalahnya suami ini ikut majelis taklim aja ogah-ogahan. Ngajinya aja nggak tahu tuh. Kayak gitu. Jadi suasananya menjadi tidak nyaman. Kalau suasana sudah tidak nyaman kayak gini, ya udah deh. Banyak pernyataan-pernyataan yang tidak bisa disepakati oleh pasangan. Banyak yang tidak bisa disepakati oleh pasangan. Saya dulu pernah terlibat dalam urusan mengelola sekolah ya, ayah bunda. Mengelola sekolah TK, SD, begitu. Di sebuah yayasan lah. Nah, salah satu keterlibatan saya di awal-awal tahun ajaran baru atau menjelang tahun ajaran baru adalah saya mewawancarai calon wali murid, ayahnya dan bundanya. Diwawancari secara terpisah kadang-kadang, kadang-kadang juga menyatu atau gantian. Yang paling sering sih menyatu. Nah, ketika dipancing dengan beberapa pertanyaan, ternyata mereka itu banyak tidak samanya antara ayah dan bunda tentang motif menyekolahkan anak mereka di sekolah ini, di sekolah kami itu. Jadi biasanya lebih paham jawabannya itu si ibunya. Ibunya. Nah, ketika ayah ditanya, apa motifnya? Ya karena ibunya ngajak ke sini. Saya malah laki-laki cuma nuruti perempuan saja begitu. Saya menduga jangan-jangan jauh dari suasana ini, di rumahnya itu malah berdebat jangan-jangan. Nah, karena ini di tempat publik, di sekolah, akhirnya jawabannya cuma kayak gitu aja, menyembunyikan debatnya. Gitu. Memang begitu. Ketika saat-saat anak nerima rapor, wah, sekalipun ayah di rumah, biasanya yang didorong-dorong untuk ngambil rapor itu ibunya. Iya enggak? Ya ayahnya mungkin juga libur, orang hari Sabtu biasanya. Tapi milih mancing ya, atau ngopi gitu. Biasanya begitu biasanya. Apalagi kalau sudah acara parenting. Acara parenting, acara tentang pengasuhan anak. Seharusnya yang lebih paham pengasuhan anak itu ayah, bukan ibu. Tapi yang datang parenting di sekolah itu hanya 20% ayah. Mau hari Minggu, hari Sabtu, mau tanggal merah, mau hari Senin, sama. Jadi kalau hari Senin itu, ibu tetap datang, meskipun sama ibu juga bekerja.
Biasanya kan ayah tidak datang dengan alasan bekerja. Coba kita adakan parenting hari Senin, hari Selasa. Ternyata ibu datang ke sekolah dan dia masih pakai pakaian dinas. Artinya ibu ini menyela waktunya. Ada yang petugas puskesmas, ada yang dosen, ada yang apa. Datang ke sekolah untuk ikut parenting. Seperti itu. Jadi disebabkan oleh nggak nyambung pembicaraan dan sebagainya, kemudian interaksi menjadi tidak nyaman antara ayah dan bunda, maka banyak hal-hal yang sulit disepakati mengenai rencana-rencana keluarga, mengenai planning-planning ke depannya. Kalau sudah begitu banyak hal yang tidak bisa disepakati, nah ini adalah detik-detik bom konflik itu akan meledak. Sudah menjadi ledakan. Jadi konflik pun terjadi. Kalau sudah konflik ini terjadi, ya sudah deh, tergores yang namanya luka. Luka di hati, luka di batin. Kalau sudah tergores seperti ini, akhirnya sudah kehilangan persepsi. Jadi karena si ibu pernah dilukai oleh ayahnya secara batin, maka cinta ibu kepada ayah menjadi tidak sepenuhnya seperti dulu lagi. Enggak bisa sepenuhnya. Sudah ada perubahan persepsi, kehilangan persepsi kepada suaminya. Ibu kalau pernah melihat suami berbohong dan sampai menjadi konflik besar, biasanya rasa percaya kepada suami tidak bisa balik utuh seperti dulu. Enggak bisa. Seorang suami kalau pernah dikhianati oleh istrinya pun sama biasanya, akan susah. Akan susah. Melihat celah-celah, udah akhirnya susah. Apalagi kalau sudah meledak konflik, ya konflik ini susah untuk dilupakan. Sulit untuk dilupakan. Nah, itu persoalannya. Jadi, diawali dari kebiasaan komunikasi yang nggak nyambung, ide-ide yang susah dicerna oleh pasangannya, atau susah menyampaikannya kepada pasangannya, menjadikan hubungan tidak nyaman. Kalau hubungan sudah tidak nyaman, akan banyak hal-hal yang susah disepakati antara suami dan istri. Kalau sudah banyak hal yang tidak disepakati, ya pada saat itulah konflik akan terjadi. Akarnya dari mana? Akarnya adalah ya gara-gara yang selain pertama tadi itu, hatinya belum menyatu antara suami dan istrinya. Jadi kalau beda hati itu kayak gini nih jadinya. Nah, kalau sudah berujung konflik, kita baru bingung. Kita baru datang ke ustadz gitu ya. Baru nanya-nanya ke majelis taklim sambil mewek-mewek gitu. Baru mendatangkan psikolog, baru curhat sama temen. Tapi sudah stadium 4 konfliknya. Sudah pakai kekerasan segala. Jadi Anda yang berkonflik, tapi siapa? Psikolog yang harus menyelesaikannya. Mending kalau psikolog ya. Tapi kalau cuma teman dekat aja, yang didatangi dengan gratisan gitu. Tempat konsultasi gratisan gitu. Jadi kalian yang konflik, kalian yang berbuat, tapi teman dekat yang gratisan ini yang harus menyelesaikan persoalannya. Sungguh kasihan sekali ya jadi teman dekat. Nggak mau dah jadi teman dekat yang kayak gituan. Selesaikan sendirilah. Kayak gitu. Nah, saya sering sekali mendapati persoalan seperti ini. Dan ya begitu rata-rata stadiumnya sudah tinggi. Konfliknya itu sudah bukan konflik yang ecek-ecek lagi. Sehingga jangankan saya, para ahli pun belum tentu bisa menyelesaikan persoalan yang seperti ini. Gitu. Ditambah lagi dengan sikap mental orangnya yang ketika menghadapi konflik, itu biasanya tidak punya niat, tidak punya iktikat baik untuk menyelesaikannya. Dia curhat-curhat, hanya ingin mengklaim bahwa dia itu paling benar. Jadi kenapa begitu banyak konflik yang tidak terselesaikan? Karena kedua belah pihak bukan ingin menyelesaikan konflik, tetapi sekedar ingin menang dari konfliknya. Itu salah satu kunci yang klasik banget. Yang terjadi hampir di rumah tangga manapun yang sedang konflik. Kalau sudah kelihatan konfliknya nggak selesai-selesai, memang mereka itu nggak ingin konfliknya selesai, tapi ingin menang saja. Ya sudah, ini pengen menang, ini udah nggak akan selesai. Silakan menang-menang saja. Win-win solution katanya.
Si ibunya pengen menang, si ayahnya pengen menang, ya sudah. Orang ingsut aja nggak bisa menang dua-duanya ya. Apalagi konflik Sereha. rumah tangga. Kayak gitu. Nah ini salah satu akar konflik yang paling banyak melanda rumah tangga kita. Baik ayah dan bunda, mari kita beranjak ke motif. Jadi selain persoalan yang tadi itu, hal-hal lain yang juga menjadi apa ya, menjadikan hati kita ini sulit menyatu adalah karena perbedaan motif di dalam pernikahan kita. Perbedaan motif, perbedaan apa istilahnya? Apa yang kita inginkan, apa yang hendak kita capai di dalam pernikahan itu. Kita semuanya tahu ya, ketika hendak menikah, antara pihak laki-laki dan pihak perempuannya itu berangkat dari dua pribadi yang sangat berbeda dan belum tentu saling mengenal. Kan sudah pacaran bertahun-tahun, iya itu kan pacaran. Pacaran itu malah mengelabui sifat aslinya, bukan malah semakin mengenal gitu ya. Mending ta'aruf, mengenal. Karena ta'aruf sendiri itu artinya mengenal. Dan difasilitasi oleh orang-orang yang akan menguliti semuanya dengan objektif gitu ya. Biasanya kalau ta'aruf itu kan difasilitasi pihak ketiga. Syarat jadi pihak ketiga adalah orang yang paham betul siapa yang dita'arufin. Nah, biasanya kayak gitu. Sehingga dia bisa nguliti secara objektif. Oh, dia itu malas. Oh, dia itu apa ya misalnya pernah berzina. Oh, dia itu dulu baru taubat. Dia banyak tatonya loh. Itu disampaikan semua secara objektif, bisa kayak gitu. Tapi kalau pacaran kan enggak. Pacaran itu nama aja diumpetin. Namanya Pak Ijo jadinya Sony gitu. Baru setelah lamaran baru ngaku nama aslinya Pak Ijo sebenarnya. Itu banyak terjadi. Umur aja dipalsu ya kalau orang pacaran tuh. Pacaran 3 tahun, baru tahu setelah menikah ternyata umurnya itu dikorupsi 10 tahun. Baru aja 2 pekan yang lalu kira-kira, 1 bulan yang lalu. Ada orang yang datang ke rumah kami gitu. Dengan mewek-mewek si ibunya ini. Dia merasa dibohongi oleh suaminya. Gitu. Jadi pada saat kenalan, pacaran ngakunya 28 tahun. Aslinya 35. Ternyata aslinya 35 tahun. 45. Iya betul. 35 tahun. 37 38. Iya. 37 ya, 37 tahun ya. Hampir 10 tahun selisihnya gitu. Dan itu diketahui ketika sudah ngurus surat nikah. Mau ke KUA gitu, dilihat KTP-nya gitu. Dan si perempuan kok ya selugu itu gitu. Kenapa nggak dari awal dideteksi gitu. Akhirnya kecewa, tapi karena sudah dijanjikan, sudah urusan sama orang tua, ya pernikahan tetap berlangsung. Tapi itu tidak bisa dilupakan. Si perempuan tetap tidak terima dengan kebohongan pemalsuan umur ini begitu. Padahal kalau orang nggak lugu-lugu amat dari apa ya, kerut wajahnya kelihatan ya. Dari sifat-sifat dari perilakunya dia itu sudah selisih 9 tahun. Kayak gitu. Nah, itu ayah bunda tentang perbedaan hati atau tentang hati yang susah menyatu. Karena yang pertama adalah perbedaan dalam motif. Misalnya perbedaan niat. Si istri ketika dinikahi niatnya murni karena ibadah. Ibadah seumur hidup katanya begitu ya. Si suami menikahi si akhwat ini, menikahi perempuan ini, motifnya beda lagi. Motifnya karena nggak ingin kehilangan saja gitu. Sudah terlanjur ngecim ya. Dia pengen jadi pemenang di antara laki-laki lain yang berburu perempuan yang sama gitu. Dia pengen jadi pemenang saja. Udah, dari niat aja sudah beda. Beda niat. Kalau udah beda niat kayak gini, biasanya nanti di dalam rumah tangga perjalanannya akan pincang. Istri karena dia niatnya ibadah, ya sudah. Yang diobrolin ibadah, keikhlasan, ibadah, keikhlasan. Sang suami, karena niatnya adalah agar perempuan ini nggak jadi milik orang lain, maka di dalam pernikahannya dia bisa jadi posesif, gitu kan. Istri keluar, beli bumbu di warung sebelah, baru juga semenit udah dijapri. Lagi di mana, sedang apa, sama siapa. Nah gitu deh, akhirnya hati menjadi tidak menyatu. Ada juga yang satu niatnya karena didesak orang tua, sehingga harus menikah sama dia. Nah, dia motifnya apa?
Ya dia kebetulan saja motifnya ekonomi, karena yang didesak ini memang orang kaya. Yang satu motif ekonomi, pengen hartanya, harta pasangannya. Yang satu menikah karena desakan orang tua. Ada juga orang yang menikah karena tuntutan umur. Masa sih udah 35 nggak nikah-nikah? Gitu ya. Ntar kalau lebaran gimana? Ditanya tetangga lagi nanti. Kapan kamu nikah? Gitu ya. Padahal kalau udah nikah, pasti ditanya lagi. Kapan punya anak? Udah punya anak, tetap ditanya lagi. Anaknya kok baru satu? Gitu. Gitu. Jadi yang satu tuntutan umur, yang satu apa ya? Ya keburu nafsu aja. Si perempuan mau dinikahi oleh laki-laki ini karena tuntutan umur, merasa sudah terlalu tinggi umurnya, udah kepala 3. Si laki-laki mau menikahi perempuan ini karena keburu nafsu. Gitu. Apa yang terjadi dalam rumah tangga mereka? Enggak sejalan. Yang satu karena ingin tentram pernikahannya, jadi menikah karena selama bujangan itu hidupnya penuh gejolak gitu ya. Biar nggak bergejolak, saya menikah. Saya serius menjalin hubungan. Saya akad nikah dengan dia. Tapi ternyata pasangannya, istrinya, menikah sama dia itu bukan karena itu. Terpaksa aja, karena sulit mengakhiri. Sebenarnya dari awal sudah pengen mengakhiri dia itu. Tapi karena sulit ngomongnya, sulit untuk putus hubungan. Akhirnya pun terpaksa menikah. Ya, bayangkan, yang satu pengen hidup tentram, yang satu terpaksa mau dinikahi dia hanya karena sulit mengakhiri hubungan. Ada juga yang menikah karena suka saja. Kenapa kamu jadi menikah sama dia? Ya karena suka. Merasa cocok katanya. Tapi yang dinikahi bagaimana? Yang dinikahi itu dia menikah karena desakan orang tua. Karena orang tua mendesak dia segera menikah. Orang tua malu sama tetangga atau apa ya? Orang tua sudah sebel. Ini udah umur sekian masih minta uang saku setiap hari. Udah kamu nikah aja sana. Dapatlah dengan orang yang menikahi dia karena suka saja. Begitu sudah menikah ya sudah, tiap hari dia minta uang saku sama suaminya gitu ya. Suaminya suatu saat hilang rasa sukanya. Ya udah akhirnya dia nggak deket lagi sama istrinya, nggak mencintai lagi sama istrinya. Jadi perbedaan motif seperti ini itu sangat berkaitan dengan tidak menyatunya hati kita di dalam pernikahan kita. Coba ya ayah bunda bisa dicek masing-masing dari kita. Adakah perbedaan motif di antara kita? Di antara ayah dan bunda? Yang kalau ada, dikhawatirkan perbedaan-perbedaan seperti ini akan menjadi hati kita itu berjarak. Hati suami dan hati istri menjadi tidak mudah untuk menyatu. Nah, mungkin ini dulu, kalau ada yang perlu didiskusikan, kita kembalikan ke Mas Arief dulu ya. Monggo silakan Mas Arief. Ya, terima kasih Kang Yansi dan juga Teh Dery. Iya, betul. Ini ada yang bertanya di kolom chat. Ini dari Umi Rahayu. Menanyakan terkait dengan luka pengasuhan. Sebentar, saya coba bacakan pertanyaannya. Kang Yazid dan juga Teh Dery izin bertanya, bagaimana cara kita menyikapi unfinished business atau luka pengasuhan pasangan yang cenderung memiliki ego tinggi karena terbiasa diikuti kemauannya sejak kecil. Nah, begitu kira-kira gimana, Kang Yazid? Ya, salah satu persoalan paling umum derita para ibu, para istri adalah menghadapi suami yang egonya tinggi. Nah, saya takut sekali kalau harus menyebut etnisnya atau suku. Memang ada suku tertentu yang anak laki-laki itu sangat diunggulkan, sangat dibanggakan oleh orang tuanya. Dimanja gitu. Sangat dieman istilahnya itu ya, dibanggakan oleh orang tuanya, sehingga ketika anak laki-laki ini menikah, biasanya orang tuanya, terutama ibunya itu akan jealous, tidak ikhlas anaknya menikah. Walhasil, si laki-laki ini, tipe-tipe seperti ini selalu berlindung di ketiak ibunya dalam banyak persoalan.
Dan di samping itu pula, ya karena dia terbiasa diorangkan di keluarganya sebagai anak laki-laki, dia kepada istrinya pun sama, berlagak begitu. Lagak lah kayak gitu ya. Karena apapun yang terjadi dia akan dibela terutama oleh ibunya. Di etnis tertentu terjadi seperti ini gitu. Yang menderita adalah istrinya. Bahkan tempat tinggal pun biasanya budayanya atau kulturnya itu harus wanita yang mengikuti ajakan suami untuk tinggal di rumah mertua, di rumah orang tua suami gitu. Yang terjadi apa? Ya sudah, si perempuan ini dibawa oleh suaminya ke rumah orang tua suami dan akhirnya berhadapan dengan mertua, dengan ibu mertua. Ya udah terjadi cekcok seperti itu. Nah, maka yang terjadi adalah goresan-goresan luka batin. Ya. Goresan-goresan perih, goresan-goresan yang unfinished business sejak awal hubungan bahkan sebelum pernikahan ya kalau menjalani masa pacaran, dan itu biasanya akan semakin parah ketika dilanjutkan dalam pernikahan. Makanya sebentar ya, saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum menikah dan sudah menjalin pacaran, kemudian sudah melihat tanda-tanda seperti itu, saya menyarankan sudahi. Cut. Aku dan kamu end. Karena itu nanti kalau dilanjutkan dalam pernikahan, biasanya akan semakin parah, bukan semakin selesai. Si laki-laki bukan semakin mandiri, tapi semakin songong nanti. Dan itu setidaknya yang banyak terjadi dan menghadap ke kami, datang ke rumah kami. Gitu. Terus yang tadi terkait ayah suaminya yang apa namanya egonya tinggi, gimana cara menghadapi ayah? jaim begitu ya. Bun, ada kalanya yang seperti itu tuh tidak disadari, dilakukan tanpa disadari begitu ya. Tidak sadar kalau itu adalah sebuah kesalahan, tidak sadar kalau itu menyakiti. Tidak ada salahnya Bunda mengingatkan bahwa sudah berlebihan begitu, egoisnya begitu ya, dan banyak sikap-sikapnya yang menyakiti istri ataupun anak-anak. Tidak ada salahnya Bunda mencoba memberitahu gitu. Tapi ada syaratnya. Ketika memberitahu, jauhkan amarah dari dalam diri Bunda. Jauhkan rasa benci, jauhkan kemarahan-kemarahan lainnya, barangkali kekesalan-kekesalan lainnya, barangkali masih ada ngeganjel nih di hati ya. Ini kalau semuanya masih ada, masih ganjel di hati, masih terasa di hati rasa sakit hatinya tentang sebuah peristiwa itu, mungkin peristiwa yang nggak enak antara ketika berkomunikasi di antara Bunda dan pasangan, maka itu diselesaikan dulu, jangan dulu dikasih tahu. Karena apa? Biasanya kalau misalkan masih penuh dengan amarah, kita mencoba mengkomunikasikan apa yang kita rasakan, yang ada cekcok lagi, yang ada nadanya tinggi, yang ada goresan luka yang baru. Jadinya bukan menyelesaikan masalah, tetapi semakin memperuncing masalah. Salah satu di antara ayah bunda ini, salah satu di antara pasangan ini harus cooling down, harus menenangkan diri dulu, tapi ujung-ujungnya goal yang ingin dicapai dari proses penenangan diri ini adalah ikhlas menerima tabiat pasangan yang seperti itu. Jadi dimaafkan dulu kalau memang dulu pernah ada hal yang bikin nggak nyaman, bikin sakit hati, lalu diikhlaskan punya suami kayak gitu, begitu ya. Lalu pasrahkan sama Allah. Mohon petunjuk sama Allah bagaimana caranya agar ayah bisa berubah, pasangan bisa berubah, dan aku bisa memberitahu apa yang harus dirubah begitu, tanpa aku harus ikut emosi juga. Sebab kalau dua-duanya masih penuh dengan, ya kalau laki-laki kan udah kayak gitu posisinya, berarti bunda nih yang harus jangan terpancing. Kalau dikasih tahu nih ayah nih kayak gini-gini, pasti akan semakin tinggi gitu ya Bia. Nanti ujung-ujungnya apa, menyalahkan bunda sih gini. Nah kalau bundanya terus meng-counter, bundanya membela diri, bundanya kemudian ingin membalas apa yang disampaikan oleh suami, nggak akan selesai kan. Tapi kalau bundanya sudah menerima ya,
kondisi suami yang seperti apa, apapun yang disampaikan oleh suami, respon suami, reaksi suami ketika Bunda menginformasikan bahwa ayah itu A, B, C, D, Bunda akan, ya oke, baik. Mungkin aku yang salah. Oke, aku kayak minta maaf. Bunda kasih contoh, Bun. Bunda kasih contoh. Bukan hanya sekedar contoh ngomong doang, tapi benar-benar ikhlas gitu ya, dari hati. Sampaikan itu, insya Allah Allah akan kasih jalan. Karena kalau kita berharap dari suami berubah dulu, nggak akan mungkin. Suami itu bukan dalam kendali kita. Suami itu dalam kendali Allah. Maka yang harus kita dekati, yaitu Allah. Maka yang harus kita doakan dengan bersungguh-sungguh, supaya suami kita berubah, kita mohon sama Allah. Kalau Bunda tidak menyertakan Allah, nggak akan bisa selesai. Kapan Allah akan menyelesaikan, menurunkan ego suami? Biarkan itu urusan Allah. Ranah kita adalah berjuang. Memohon supaya Allah menggerakkan hati suami, memberi hidayah pada suami, melembutkan hati suami, dan sebagainya. Sementara itu kita juga memperbaiki diri. Bisa jadi sikap suami kayak gitu gara-gara kita. Kita juga berkontribusi terhadap kesalahan itu kan. Jangan nunggu orang lain untuk berubah. Seperti yang Agim sampaikan kan, mulai dari diri sendiri, mulai saat ini, mulai dari yang paling kecil. Lakukan yang bisa Bunda lakukan. Sehingga kalau Bunda sudah penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang nih di hatinya, nggak ada kebencian lagi sama suami, itu auranya akan terpancar pada suami dan suami bisa menangkap rasa cinta itu. Insya Allah Bun, yakin Allah akan merubah suami. Tapi Bunda dulu yang harus berubah. Ya, stay connected to Allah ya Bunda ya. Selamat berjuang. Ini adalah ladang amal kita. Dan ini adalah jalan juang kita. Membuktikan, saya yakin kalau kita berniat bahwa ini adalah bukti penghambaan diri kita pada Allah, Allah akan mencatatnya sebagai amal baik untuk kita. Karena kita ingin merubah suami kan Bun ya. Tapi kita dulu yang berproses kan begitu. Selamat berjuang ya Bun. Insya Allah Allah akan selalu membersamai dan memberikan jalan. Ya, terima kasih Kang Yazid Tahdiri. Tadi dibalas oleh Umi Rahayu. Masya Allah, terima kasih Tahdiri dan Kang Yazid. Siap teh. Amin ya Allah. Semoga diberikan kemudahan ya Bunda Umi Rahayu. Oke, selanjutnya Kang Yazid dan juga Teh Dery, ini ada pertanyaan yang cukup luar biasa juga dari Bunda Julaiha. Beliau bertanya, Assalamualaikum Kang Yazid dan juga Teh Dery. Saya baru menikah sekitar bulan Oktober 2020 tahun lalu dan tinggal bersama suami di kediaman mertua. Di kediaman mertua atau orang tuanya suami. Ketika sudah 1 minggu berada di sana, mertua saya tiba-tiba mengatakan kepada saya, jika saya salah memilih keluarga beliau gitu, maka mengatakan kepada saya, jika saya memilih keluarga saya, maka suami saya wajib meninggalkan saya dalam kondisi apapun. Nah, membingungkan, makanya Bunda Julaiha bertanya, saya tanya kenapa, mertua saya mengatakan bahwa saya harus bisa membahagiakan mertua dan suami saya saja. Padahal sejak sebelum pernikahan tidak ada konflik apapun, semuanya baik-baik saja. Lambat laun saya mengalami kekerasan fisik, psikis, dan finansial selama di rumah mertua saya. 3 bulan lalu, akhirnya saya memutuskan untuk menenangkan diri dan kembali ke rumah orang tua saya. Tentu dengan berpamit secara baik-baik kepada suami dan mertua. Namun ucapan mertua saya akhirnya menjadi nyata, yaitu suami saya meninggalkan saya karena saya pulang ke rumah orang tua saya, dan sampai saat ini tidak pernah ada kabar dari suami maupun mertua. Yang ingin ditanyakan, apakah salah ketika saya mengambil keputusan untuk menenangkan diri di rumah orang tua saya dan menunggu kabar dari suami saya? Begitu Kang Yazid dan juga Teh Dery.
Masya Allah, Bun. Ya Allah. Benar ya, apa yang tadi saya katakan. Ada begitu banyak laki-laki ya yang berlindung di ketiak mamanya, di ketiak simboknya begitu. Itu terjadi banyak di etnis tertentu yang kayaknya sudah menjadi budaya. Ya, Gitu. ya. Begitu menikah, maka persepsinya adalah perempuan ini akan diusung ke rumah orang tua dia, lalu di rumah orang tua dia itulah kemudian dibantai rame-rame begitu. Ya dia sendiri ikut-ikutan atau minimal dia tidak berdaya di hadapan ibunya itu. Biasanya kalau saya berdebat seperti ini, si laki-laki ini akan memunculkan satu hadis atau yang mirip hadis atau apapun yang menyatakan bahwa perempuan itu wajibnya taat kepada suami dan suami itu wajibnya taat kepada ibunya begitu. Selama kalian bukan ahli hadis, saya tidak percaya dengan kata-kata kalian. Karena saya tahu jawabannya sesungguhnya tidak seperti itu. Enggak seperti itu. Nah, itu biasanya. Nah, ada begitu banyak wanita yang lemah, percaya aja dengan pernyataan seperti itu. Lalu diboyong suaminya ke rumah orang tua suaminya, lalu di rumah itulah dia dibully rame-rame begitu. Betapa lemahnya perempuan kayak gini ya. Gitu. Ya, makanya pada saat sebelum menikah, hal-hal seperti ini perlu dibicarakan. Nah, terkait dengan kasus yang terjadi seperti ini, kalau saya hadapi ya, dan saya bisa wawancara langsung, saya menduga bahwa yang salah ini adalah sang suami. Bagaimanapun suami adalah pemimpin bagi istrinya. Suami harus bisa berbuat adil antara cara dia menghadapi ibunya dan cara dia menghadapi istrinya. Pada saat ini, maka tanggung jawab suami yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kepada istrinya. Kepada istrinya. Lalu kepada ibunya bagaimana? Ada, tetapi dipartisi di bagian yang lain. Selama laki-laki belum bisa membedakan jenis tanggung jawab ini, udah deh, itu belum siap menikah. Itu belum siap menikah. Parahnya biasanya harta pun sama dicampur adukan. Jadi harta itu yang pertama harus disisihkan buat ibunya dulu, sisanya buat istrinya. Itu kayak gitu. Kayak gitu itulah. Nah, ketika istri akhirnya mengambil keputusan untuk pulang ke rumah orang tua, itu adalah hak istri. Pulang ke rumah orang tua. Karena dia sudah dizolimi oleh suaminya. Jadi suaminya sudah berbuat dolim. Tadi dikatakan sudah ada kekerasan ya, kekerasan fisik itu sudah perbuatan dolim, dosa itu. Suaminya sudah berbuat dosa. Suami harus minta maaf. Dan istri boleh mensyaratkan asal tidak membebani ya, asal tidak berbuat dolim ulang, dolim balik gitu, agar suami maafkan harus dengan apa. Kemudian kekerasan finansial, berarti suami utang, sudah berapa bulan tidak dinafkahi, itu suami harus mengembalikan. Jadi misalnya kemampuan dia menafkahi selama ini 3 juta per bulan, sudah 5 bulan nggak dinafkahi, sudah berarti 15 juta. Sang suami, kamu punya utang 15 juta kepada istrimu, kembalikan dulu baru maaf-maafan gitu. Kalau belum dikembalikan, istri nggak mau maafin, ya sudah itu wajar saja terjadi pada wanita itu. Tidak mudah ya jadi suami itu, bagi bapak-bapak yang hadir di sini, tidak mudah jadi suami. Karena kalian itu qawam, kalian itu kalau sama makhluk diperbolehkan sujud, maka kalian itu disujuti oleh istrimu. Jangan main-main, jangan macam-macam. Nggak gampang jadi suami itu. Makanya jangan menggunakan wewenang yang dengan semena-mena gitu. Sama kayak jadi presiden ya. Dia bebas saja memerintahkan menteri-menterinya. Tapi itu tidak gampang menjadi presiden. Makanya jangan sewenang-wenang, jangan kemudian otoriter gitu ya. Nah, ketika istri sudah pulang ke rumah orang tua, kemudian dia pasif hanya menunggu saja kabar dari suami, ya nggak apa-apa. Maksudnya seharusnya yang aktif menyampaikan kabar ini jadinya cerai atau mau rujuk kembali, atau kemarin itu memang belum cerai ya, kemudian balik lagi. Yang wajib melakukan kayak gitu siapapun yang salah itu ya suami. Orang yang pimpinannya itu siapa ya? Suami gitu. Suami seharusnya. Jadi suami memanggil istrinya, suami menghubungi kembali istrinya setelah menyelesaikan persoalan dengan orang tuanya, dengan ibunya terutama gitu. Nah, jadi suami yang harus menjadi penengah antara si istri dengan ibunya. Itu suami juga. Kalau suami tidak mampu, suami pula yang berinisiatif mengambil orang ketiga, entah hakim, entah seorang ustadz,
entah seorang sesepuh di keluarga itu atau kedua belah pihak keluarga. Nah, kemudian beban tentang mantu itu harus membahagiakan orang tua, harus membahagiakan mertua. Ya, itu sangat mengada-ada. Nggak ada satupun pasal di KUHP yang menyatakan bahwa mantu harus membahagiakan orang mertua. Nggak ada satupun nukilan hadis dari riwayat siapapun, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, yang menyatakan bahwa mantu harus membahagiakan mertua. Nggak ada satupun ayat Al-Quran dari surat An-Nas sampai surat Al-Baqarah sampai surat Al-Fatihah yang menyatakan itu juga tidak ada. Nggak ada apa ya? Kalau adat saya nggak ngerti, adat kan tidak tertulis ya. Itu adat mana saya kurang tahu. Satu-satunya adalah karena ya itu tadi mungkin latar belakang awalnya memang masih belum ikhlas si ibu ini ketika anak laki-lakinya menikah dengan perempuan. Dia masih Jadinya jealous. mantu sebagai saingan. Sebagai saingan, gitu. biasanya mantu perempuan itu saingan bagi ibu. Ini berat banget ya buat istri. Ini situasi yang sangat menyesakkan hati gitu. Apalagi kalau kita list tadi kesalahan demi kesalahan yang dilakukan oleh suami. Kalau memang sekiranya istri mengambil tindakan, boleh nggak sih tindakan gimana? Oke, ini sudah berapa kan di sigotaklik, kalau tidak taklik ya. Sigotaklik itu berapa lama tidak dinafkahi? Oh iya. Maka istri berpikir untuk kemudian deh menyerah begitu. Iya. Ya boleh saja. Boleh saja. Artinya mengajukan gugatan cerai begitu. Boleh saja, itu hak juga. Tapi diupayakan dulu semaksimal mungkin agar tidak terjadi perceraian begitu ya, Bi ya. Tapi kalau misalkan ternyata tipis harapan sekali, ya sudah nggak usah diperpanjang karena ini ke depan ya diperburuk. Sebetulnya kondisinya mungkin konfliknya nggak terlalu nggak terlalu berat gitu, tapi diperburuk oleh kondisi mertua begitu ya, respon-respon mertua yang sampai seperti itu begitu ya. Artinya sebetulnya bisa diselesaikan dengan berdua saja begitu, tapi karena ada campur tangan mertua semuanya jadi lebih kacau lagi begitu. Dan saya berempati terhadap perasaan istri begitu. Ini pasti dalam kondisi yang sangat terguncang, hatinya sakit, penuh luka ya Bun ya. Titip satu, tolong diikhlasin ya. Ini adalah bagian dari takdir Allah. Apa yang sudah terjadi ini adalah ya sudah kehendak Allah, sudah ketentuan Allah. Karena datangnya dari Allah, maka minta tolong sama Allah untuk membantu menyelesaikan ini semua. Stay connected to Allah. Kalau tanpa bantuan Allah, mah nggak akan bisa kita nemuin jalan. Sekalipun kita menangis darah, tapi kalau kita nggak mintanya sama Allah, nggak akan bisa ketemu tuh jalan keluarnya seperti apa. Maka sekarang fokus dulu deh sama Allah. Sebelum memutuskan lanjut atau bercerai, begitu fokus dulu ke Allah, minta petunjuk sama Allah, ngerengek, nangis sama Allah, minta yang terbaik. Dan jangan lupa minta doa ke orang tua ya. Biarkan ayah dan ibu juga ikut menangis, ikut merengek sama Allah, minta yang terbaik. Kalau hasil dari istikharah, hasil dari doa-doa panjang, hasil dari rengekan itu menunjukkan tanda bahwa yang terbaik adalah berpisah, insya Allah nanti ke depan ada kado terindah yang akan Allah berikan untuk Bunda yang sudah berjuang gitu, dan yakini bahwa takdir Allah itu pasti yang terbaik untuk kita jalani. Sambil meredakan kekecewaan, perlu saya sampaikan pula biasanya ibu mertua yang bersikap seperti ini itu biasanya ibu mertua yang sangat posesif dengan anak laki-lakinya, sangat merasa memiliki, itu biasanya yang dia dengan suaminya tidak terlalu mendapatkan cinta yang cukup, biasanya kayak gitu. Rata-rata ya kejadiannya kayak gitu. Mungkin suaminya abai, suaminya cuek, suaminya sok-sok otoriter dan sebagainya, sehingga larinya cintanya ibu ini adalah kepada anak laki-lakinya. Seperti itu. Jadi hampir pasti ibunya juga sedang dalam kondisi tidak baik-baik juga di masa lalunya. Ya mendapatkan luka. Coba kalau dirunut ke belakang bisa jadi mungkin dapat perlakuan luka itu dapatnya dari suaminya begitu ya, sehingga memang waktu itu
harapan satu-satunya belahan jiwanya adalah anaknya. Nah, sekarang anaknya ya, menikah gitu. Jadi menjadikan menantunya sebagai saingan. Ini sesuatu yang sangat-sangat tidak enak banget. Nah, kenapa anak laki-lakinya juga over simpatik kepada ibunya? Ya karena menyaksikan ibunya ini kurang dapat kasih sayang dari ayahnya. Biasanya kayak gitu. Itu ya, Mbak. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Ici dan juga Teh Dery. Kita sama-sama berdoa semoga Bunda Julaiha diberikan kemudahan dan dikuatkan untuk menghadapi apa yang saat ini sedang dihadapi di rumah tangganya. Amin. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Bunda Lutfi Prisma Nurini. Ya, selain beliau juga salah satu customer dari Equival Kausar, terima kasih Bunda atas testimoninya. Beliau mengajukan pertanyaan. Kami menikah sudah 14 tahun. Alhamdulillah sudah diberikan amanah 3 orang anak. Lika-liku hidup sudah kita jalani, bahkan pernah LDR sampai 7 tahun karena tugas. Allah. Bagaimana memupuk kasih sayang kami agar tetap bertahan hingga maut memisahkan kita? Ketaatan pada Allah akan melahirkan cinta. Tetapi cinta pada makhluk tidak selamanya melahirkan ketaatan. Maka yang harus dipegang dan dipupuk adalah cinta kita pada Allah. Kalau dari awal niatnya adalah sebagai bukti penghambaan diri pada Allah, niatnya adalah hingga jannah, maka insya Allah dengan segala ikhtiar kita yang melibatkan Allah tentunya, Allah akan berikan kemudahan. Baik. Kita pernah berpraktek LDR cuma setahun ya, kurang lebih. Iya. Kurang ya. Yang kita rasakan pada saat LDR itu ternyata keterpisahan itu menumbuhkan rasa rindu ternyata. Iya. Saya tahu kalau saya mencintai itu ketika saya merasakan begitu rindunya gitu. Seharusnya begitu. Nah, itu pula yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Hajar itu. Nabi Ibrahim dan Hajar itu bukan cuma setahun, bukan cuma 7 tahun mereka LDR-an gitu. Tapi dari semenjak Nabi Ismail bayi, kecil bayi, anak yang sudah ditunggu-tunggu puluhan tahun lahir kemudian harus LDR gitu ya. Hajar itu istri yang sangat dibanggakan, sangat dicintai karena ini istri yang bisa melahirkan. Nggak kayak Sarah, gitu. Mungkin Sarah juga masih cinta gitu. Harus LDR gitu. Nah, kemudian LDR itu jarang sekali ditemui. Nggak bisa kita video callan ya. Nabi Ibrahim nggak pernah video callan, nggak pernah japri-japrian, nggak pernah telepon-teleponan. Nggak pernah stalking, nggak bisa gitu ya. Dan jaraknya bukan kaleng-kaleng. Ya. Jaraknya itu kurang lebih berapa? Satu di Mekah, satu di tepi barat ya. Iya, satu di Mekah antara Safa dan Marwa, satu lagi di tepi barat di Hebron. Hebron itu kalau jalan unta kurang lebih butuh waktu 24 hari. Wah, Masya Allah. 24 hari perjalanan. Bayangkan saja itu kira-kira sejauh apa. Kalau di kilo, kalau nggak salah jaraknya 2000-an. Sekian kilo lah, 2000-an sekian kilo gitu. Jogja Bandung ya? Oh, Jogja Bandung 400 kilo. Iya deh, 400 kilo. Kurang jauh. 10 kali. Mungkin dari Aceh sampai ke Surabaya lah. Tapi lewat darat. Tapi lewat darat gitu ya. Sejauh itu. Hebron ke Mekah. Nah, begitu datang Nabi Ibrahim ketika nengok atau berkunjung dan Nabi Ismail ketika itu sudah agak gede, itu bukan nengok untuk ngasih oleh-oleh, ngasih boneka, bukan, nengok malah ngasah pedang buat nyembelih gitu. Kayak gitu aja gitu. Terus pergi lagi deh. Terus datang-datang lagi. Lagi-lagi bukan ngasih oleh-oleh atau kabar-kabar, bukan. Ngajak kerja bakti bikin Ka'bah. Datang untuk ngangkut-ngangkut batu, bukan lesehan rame, main game rame, nonton TV rame, bukan begitu. Udah pisah lagi. Kemudian ketemu lagi, apa yang terjadi? Nyuruh Ismail cerai. Ya Allah. Jadi ketika itu Nabi Ismail sudah menikah dengan warga setempat situ. Tapi karena kedatangan Ibrahim ini, Ismail lagi pergi, Nabi Ibrahim menilai yang menemui di rumah itu adalah istrinya. Nabi Ibrahim menilai bahwa istri ini bukan orang yang baik, bukan wanita yang baik. Lalu dia hanya bisa berpesan kepada mantu perempuannya ini, nanti tolong kalau Ismail datang, katakan, ini palang pintu harus diganti. Gitu. Begitu Ismail datang,
si istrinya menyampaikan tadi ada orang tua datang ke sini. Dia cuma ngomong, tolong palang pintunya diganti. Maksudnya adalah tolong istrimu diceraikan. Gitu. Apa yang terjadi? Nabi Ismail yang jarang ketemu. Sudah gede, sudah cakep, orang cerdas, calon nabi. Ya manut saja sama bapaknya. Dicerai istri itu. Kemudian menikah lagi dengan istri kedua. Nabi Ibrahim karena masih kangen, diam-diam menyelinap masuk ke rumah itu. Ketemu istri yang baru, yang kedua. Mantu yang baru ya. Tanya gimana kabar Ismail, gini, dan sebagainya. Tolong sampaikan pesan agar mempertahankan palang pintunya. Nabi Ismail datang. Kemudian tanya, tadi ada bapakku datang ya? Iya. Apa pesannya? Tolong dipertahankan palang pintunya. Kayak gitu. Jadi LDR dalam waktu yang lama, contoh terbaiknya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan penyatuan hati mereka itu tidak pernah terpisah. Jangan terpisah. Retak pun tidak pernah ya antara Hajar dengan Ibrahim itu. Nggak pernah sama sekali gitu. Kuncinya apa? Karena Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Nabi Ibrahim itu orang yang sangat dekat hatinya sama Allah. Sehingga mau membolak-balikkan hati Hajar dan sebagainya itu bukan Ibrahim yang memperjuangkannya, tapi dia minta sama Allah gitu ya. Minta sama Allah agar hati Hajar itu menetap cintanya kepada dia. Dia minta sama Allah agar anak-anaknya, bukan cuma anaknya tapi seluruh keturunannya itu diopeni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat doanya ya, ketika pertama kali harus meletakkan Hajar dan Ismail di tempat yang dia katakan, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Aku telah meletakkan sebagian keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali di dekat Bait al-Muharram di Mekah maksudnya. Ketika Nabi Ibrahim pergi dengan rasa batin yang enggak karu-karuan, itu menyelinap di balik bukit-bukit pasir itu berdoa. Nitipnya sama Allah itu. Pertama, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, ya sudahlah pokoknya jadikan mereka itu orang yang mendirikan sholat. Maksudnya apa? Kalau anak turun itu mendirikan sholat, termasuk Hajar, maka insya Allah mereka tetap terhubung sama Allah. Kalau masih tetap terhubung sama Allah, urusan cinta itu gampang. Nanti Allah yang akan tetap menurunkan. Allah akan tetap menurunkan dan tetap bikin cinta itu awet. Iya. Lalu pada ini yang kedua, agak lebih jelas lagi. Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan orang-orang yang bertemu dia, itu hatinya condong kepada dia. Itu sudah mau tentang cinta. Jadi aku tetap mencintai dia, dia tetap mencintaiku. Orang lain pun mencintai dia, mencintai mereka, anak keturunanku begitu. Dan baru ketiga, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dan karunikanlah rezeki dari buah-buahan agar mereka itu bersyukur. Nah, ini yang dilakukan Nabi Ibrahim ketika dia mengikhtiarkan penyatuan cinta antara dia dengan istri, anak dan seluruh anak keturunannya. Karena dia sadar tugasnya sebagai nabi itu mengharuskannya LDR gitu ya. Yeah. Ya sudah, ternyata dia itu menitip sama Allah, ini askantu, sesungguhnya aku meletakkan, menitipkan sama engkau ya Allah kayak gitu. Nah, begitu ya, Mbak. Jadi kalau memang dipikir-pikir LDR, biasanya kan yang paling berat dari LDR tuh kesetiaan sih, Bi. Iya. Ya nggak sih, Bun? Bunda pasti akan, aduh setia nggak ya suamiku di sana gitu. Kita udah berusaha, insya Allah setia dijaga nggak apa-apa. Tapi lintasan pikiran itu selalu ada. Satu sih kuncinya, Bun, manusia itu ya, kalau sama Allah aja mampu berkhianat, apalagi sama kita, hanya pasangannya saja gitu, hanya manusia juga dan pasangannya saja. Maka kita nggak punya kuasa apapun untuk mengendalikan suami kita agar tidak berkhianat. Yang bisa kita lakukan adalah menitipkan pada Allah. Biarkan Allah yang menjaganya, Allah yang menjaga cinta kita, lalu kita pasrahkan pada Allah. Insya Allah, Allah akan memberikan cinta terbaiknya untuk kita semua. Dan berjanjilah Bunda untuk tetap mendoakan suami. Juga mintalah suami untuk berjanji tetap mendoakan Bunda. Sebab dan doa anak-anak. Itu doa adalah bukti cinta yang paling rahasia. Iya. Selama ayah dan bundanya tetap saling mendoakan. Terhubung dalam doa ya, sekalipun dalam dia. Doa gitu ya. Sekalipun terpisah entah dia di mana gitu. Insya Allah cinta itu tetap akan ada, iya. Tetap akan melekat, terjaga. Tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya. Ya. Terima kasih Kang Yusuf juga Teh Dery. Untuk Bunda, tadi salah satu konkretnya adalah dengan tetap menjaga ketaatan kepada Allah dan tetap berdoa dan yakin dan percaya.
Oke, ini ada sedikit pertanyaan urgent nih dari Bunda Julaiha tadi, Kang Isid kata diri. Izin bertanya satu hal lagi yang sangat urgent. Apakah nanti saya wajib memberikan informasi kepada suami saya yang tadi sudah meninggalkan saya karena lebih memilih mertua, ketika nanti anak kami lahir ke dunia, apakah wajib memberikan informasi ketika nanti anak saya lahir ke dunia? Karena saat ini saya sedang mengandung usianya mencapai 5 bulan. Kayak gitu. Nah, kira-kira bagaimana ini sebaiknya? Ya, saya sarankan Bunda tetap mengabarkan kepada suami. Sekalipun dan mertua, sekalipun yang mengabarkan tidak harus Bunda sendiri. Mungkin orang tua Bunda, mungkin adik, mungkin kakak atau teman Bunda. Tapi informasi kelahiran bayi ini tetap dikabarkan. Harus dikabarkan. Biar nanti memperkecil peluang untuk disalahkan dan lain-lain. Tapi ingat, ketika sudah mengabarkan, lakukan dan lupakan. Bunda nggak usah berharap macam-macam. Iya, hanya mengabarkan saja. Hanya mengabarkan saja. Jangan berharap dia akan nengok, datang. Jangan lupakan ya. Kabarkan dan lupakan, sudah. Biarkan Allah yang menyaksikan. Oke, ini berat pasti. Sekarang fokus ke anak ya, Bun ya. Fokus ke anak. Fokus ke kebahagiaan Bunda dan anak dan orang tua itu, bahagiain diri sendiri, bahagiain janin dalam kandungan, minta tolong sama Allah. Saya yakin kalau Bunda nih solihah banget gitu ya, bener-bener ibadahnya dijaga selama kehamilan ini, anak nantinya akan mengganti kebahagiaan Bunda. Anak nanti akan mengganti menjadi pelipur laranya Bunda. Dia akan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang solih juga. Insya Allah ya Bun, jalani semua peristiwa ini, jalani semua takdir Allah ini dengan bahagia. Ayo disambut ini ladang amal Bunda untuk membuktikan bahwa Bunda bisa, Bunda ikhlas menjalani takdir Allah. Dan kalau Bunda membutuhkan teman untuk berbagi, insya Allah ya kita ada di grup pregnans. Jadi Bundanya sudah masuk grup pregnant kelas ya Bun ya, nanti kita sharing-sharing. Jadi member grup itu punya akses langsung ke kami, insya Allah. Silakan nanti punya akses untuk konsultasi, untuk saling ngobrol, saling berbagi dan sebagainya. Ya, meskipun mungkin sekedar melepas ini ya beban. Iya, karena ini pasti bebannya banyak banget ini. Pasti banyak banget. Nanti boleh kita japri-japriin. Atau kali ini nantilah dijapri-japri. Sesama wanita ya, biar sama-sama pahamnya gitu. Iya, oke. Baik, terima kasih Kang Yasir dan juga Teh Dery. Terima kasih Bunda Lutfi, Bunda Umi Rahayu, dan juga Bunda Julaiha atas pertanyaan dan tanggapannya. Kalau ayah Bunda ya berkeinginan seperti Bunda Lutfi untuk bisa menunaikan akikohnya melalui akikah Al-Kausar, saya sampaikan juga tambahan kenapa memilih akikah Al-Kausar sebagai partner untuk menunaikan akikoh ayah bunda sekalian. Pertama, akikoh memiliki peternakan sendiri lengkap dengan sertifikat halal dari MUI, dapur berstandar sanitasi higien dari Departemen Kesehatan, proses masak yang amanah dan tidak dicampur dengan sohibul lain, kantor yang nyaman, strategis, serta dilayani oleh tim yang ramah, transaksi mudah dengan pelayanan tim yang profesional, dan promo melimpah serta banyak fasilitas gratis seperti penceramah, cukur gundul, baby frame, nasi box yang juga disedekahkan kepada anak yatim maupun penghafal Quran, dan masih banyak lainnya. Nah, bisa dikepoin di webnya Akikah Al-Kausar atau kontak person yang tadi saya sampaikan di atas. Oke, selanjutnya kita sambung untuk slide berikutnya saja ya, Kang Yasir dan Teh Dery. Oke, baik. Saya kembali share untuk materinya. Ya, silahkan. Oke, next kayaknya ya. Next deh, Mas. Yep. Nah, ini ada beberapa hal nih secara teori yang menyebabkan hati kita itu sulit sekali untuk bersatu. Yang pertama adalah penyakit hati. Biasanya kasus-kasus yang terjadi di dalam rumah tangga, penyakit hati yang menghinggapi. Betul Mas Arif yang tadi? Penyakit hati yang sering hinggap nih ya, merasa paling berjasa. Aku kan capek tahu ngurusin rumah gitu ya. Suami itu cuman taunya kerja gitu ya, cuman keluar rumah kerja gitu. Tapi istri itu di rumah capek banget seharian.
terus suami datang-datang nggak mau bantuin. Nah, ini kan ada perasaan, ada penyakit, ada virus merasa. Ini juga bisa menjadi kalau diteruskan, diternakin, wah, hatinya penuh dengan penyakit merasa paling hebat, merasa paling bisa, merasa paling berjasa untuk keluarga, sehingga ujung-ujungnya tidak ada lagi cinta dan kasih sayang nih. Ujung-ujungnya sombong, gitu ya. Ujung-ujungnya ria, nyebutin satu persatu apa yang sudah dilakukan oleh istri atau suami gitu. Tadi kan aku udah ini aku udah nyelesain masalah ini. Masa sekarang aku lagi sih? Terus aja aku yang ngerjain. Kamu kapan? Kamu hanya bisa diam aja. Kalau udah kayak gini nih, kita tuh nikah bukan mau hitung-hitungan ya, Bun, bukan mau untung rugi ya. Ya nikah tuh ya saling gitu. Bukannya kemudian kita berhitung apa yang sudah kita lakukan, apa yang pasangan lakukan, lalu mana yang paling banyak, lalu siapa yang paling sedikit untuk diledekin, nah enggak seperti itu, tapi saling. Tapi penyakit hati ini paling banyak dialami oleh pasangan, paling banyak terjadi di rumah tangga. Maka penyakit merasa ini harus ditumpas, harus harus dibunuh nih ya virusnya ya. Jangan sampai kita berternak perasaan merasa ini. Nanti efeknya soalnya kemana-mana. Akibatnya kalau hati perempuan khususnya nih ya, tidak penuh dengan cinta dan kasih sayang, yang ada adalah penyakit hati, maka vibrasi yang dipancarkan adalah vibrasi ketidaknyamanan. Kalau dia sudah sombong nih ya, aku kan udah capek nih tadi ngehadepin apa? Saya mau ngomong debt collector nggak tega gitu. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah ibu-ibu yang ada di sini tidak berhubungan dengan debt collector gitulah. Oke lah, saya tadi sudah menyelesaikan konflik sama tetangga nih kan. Ya sekarang kamu lah atau ayah lah sekarang yang nyelesain konflik dengan keluarga begitu misalkan. Jadi mau komunikasi yang mencari solusi yang bagaimana kalau ternyata di dasarnya, di akarnya sudah ada penyakit hati. Pasti serba salah kesananya. Ibarat kata pohon, penyakit hati ini akar. Penyakit hati ini memang basicnya. Jadi kalau hatinya sudah penuh dengan kebencian, sudah penuh dengan emosi negatif, kalau akarnya sudah rusak, tanaman itu kan ya, kalau akarnya sudah rusak, batang dan pohonnya tidak akan tumbuh dengan subur. Begitu. Komunikasi mau pakai gaya komunikasi apapun, mau pakai tools komunikasi apapun untuk menyelesaikan masalah, tapi kalau hatinya masih saja banyak berhala, banyak penyakit, nggak bisa menyelesaikan. Gimana? Nyolot gitu ya? Nyolot. Kopi nih, diombe, gulanya larang. Mungkin suami lagi sabar nih ya, nahan amarah, bukan nahan amarah, dia lagi sabar terus mencoba berkomunikasi, memperbaiki. Tapi kalau dasarnya sudah punya penyakit hati, itu suami nadanya datar, istri akan naik 1 oktav atau kebalikannya. Istri mungkin lagi sabar, dia kan ingin nunjukin bahwa saya adalah wanita paling sabar gitu ya, ingin membuktikan pada diri sendiri bahwa saya bisa, insya Allah saya bisa menjadi istri yang sabar. Ngomong baik-baik sama bapaknya, ayah ini tunggakan harus segera dibayar, anak-anak sekolah belum. Wah, kan padahal ngomongnya biasa aja ya, tapi kemudian apa? Suaminya nyolot gitu kan. Ya nanti, nantilah duit terus. Padahal ya kapan juga ngomongin duit, mungkin sehari-hari juga daily need, kebutuhan sehari-hari juga yang memenuhi adalah istri begitu ya. Tapi si ayah udah langsung seperti itu. Jadi memang nggak nyaman jadinya. Jadi komunikasi buruk, nggak akan ada komunikasi yang sinergis, dinamis, apalagi yang empati itu nggak ada. Udah, kayak anakmu nangis. Maka memang ini juga sesuatu yang harus diupayakan. Ya kita ingin berupaya supaya nyambung, supaya hatinya bersatu lagi seperti dulu gitu. Tetapi sayangnya kita lupa bahwa yang paling dasar itu adalah tentang hati. Ada juga keluarga-keluarga yang tidak LDR, tetapi hatinya saling terpisah. Iya, banyak. Jadi ada data di masa pandemi Corona
itu ternyata angka perceraian justru meningkat drastis. Padahal di masa-masa itu suami dan istri ngumpul di rumah. Artinya ternyata keterpisahan fisik atau Tidak. penyatuan fisik itu tidak terlalu mempengaruhi kondisi hati ya. Kondisi hati. Jadi kadang-kadang kita penyatuan fisik itu kalau tidak diiringi dengan kesiapan hati untuk menyatu pula, maka yang terjadi malah sebaliknya gitu. Istri bosan lihat suami main game terus di rumah. Suami juga gitu, bosan lihat istri ngomel-ngomel terus di rumah. Padahal suami main game itu sebagai pengganti pelarian rasa stres dia karena di PHK. Nah, istri pun demikian, dia ngomel-ngomel di dapur itu rilis emosi dia, melepaskan kegundahan dia karena suaminya nggak ada kerjaan gitu. Kalau masing-masing sudah memahami itu, nggak akan saling baper. Kalau tidak ada penyakit hati, nggak akan saling baper. Apa sih nih, ibu nih ngomong marah-marah terus gitu kan, nggak suka aku dengernya kan gitu ya. Ayahnya langsung mutungan, walaupun nggak ngomong ke istrinya seperti itu, ayah langsung mutung, langsung pergi, langsung diam aja gitu ya, tanpa mengkomunikasikan apapun, ya tidak menyelesaikan masalah kan jadinya. Jadi hati terpisah itu bisa jadi raganya menyatu gitu ya, raganya dekat tetapi hatinya terpisah. Makanya nggak akan bisa itu bersatu tuh. Jiwa dan raganya gitu ya, tidak bisa saling intim, tidak bisa saling mengoreksi dan lain sebagainya. Dan ini pangkalnya adalah dari penyakit hati. Lalu gimana sih sekarang caranya, solusinya? Apa yang bisa kita lakukan biar hati kita bisa kembali bersatu lagi, agar kita bisa tidak ada angkara murka gitu ya sama suami, sama pasangan gitu ya. Nah, kita lihat yang pertama. Kita mulai dari paling dekati Allah kiri. dulu. Iya, paling Jadi yang pertama-tama adalah ayo kita mulai lagi, kita kencengi lagi bisnis kita sama Allah. Urusan kita sama Allah kita perbaiki dulu ya. Karena muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati itu Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Jadi kalau kita mau diteguhkan oleh Allah hati kita, maka yang kita dekati adalah muqallibal qulub, zat yang membolak-balikkan hati. Kalau kita ingin menjinakkan anjing galak, anjing yang ganas gitu ya, maka yang kita dekati bukan anjingnya, tapi pemilik anjing anjingnya. Itu gitu ya. Ya, sama Pak, tolong juga dong anjingnya gimana caranya biar dia masuk ke pagar kembali, biar dia nggak gonggong di jalan kayak gitu ya. Ini juga gitu, ketika kita tidak kuasa untuk menundukkan suami, ya kita tidak diharuskan untuk memaksa, tapi kita cukup dekati sama Allah saja nanti. Gitu. Dekati Allah, biarkan Allah yang menyelesaikan. Dan Allah itu maha pengertian, sekalipun kita nggak ngomong vulgar, ya Allah, tolong suamiku nanti jadikan sifatnya begini, nggak harus begitu juga. Allah maha pengertian. Allah itu sangat pengertian. Gitu. Akan tahu apa maumu begitu ya. Bahkan kita belum ngomong pun sudah tahu ya. Tahu. Belum berdoa pun sudah tahu ya. Ya, mau berdoa apa coba? Udah tahu. Iya. Kemudian yang kedua adalah perbaiki niat. Mari kita perbaiki niat kita di dalam pernikahan. Jadi kalau pernikahan itu dijabarkan niatnya itu memang panjang sekali. Yang intinya adalah ya pernikahan itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menikah karena kita taat, intinya kayak gitu. Ya bukan karena kita suka, boleh aja, tapi itu kan hanya bagian kecil aja. Karena kita biar mampu, karena biar itu bagian kecil. Intinya adalah garis besarnya, yuk kita perbaiki niat nikah kita nikah ini karena taat sama perintah Allah dan taat sama sunnahnya Rasulullah, gitu ya. Bukan yang lain-lain loh. Kemudian yang ketiga, setelat apapun, apalagi yang belum telat, yang belum nikah, apalagi yang belum nikah, jangan segan-segan untuk merumuskan kembali visi dan tujuan pernikahan kita. Ini saya tidak lebay ya. Kita sudah menikah sekian belas tahun ngomongin visi kayak mahasiswa aja. Enggak, bukan itu. Saya juga bukan mahasiswa gitu ya. Jadi jangan menstigma dan memperburuk diri sendiri dengan itu kan bahasa mahasiswa, bukan begitu. Yang namanya visi itu bukan seperti visi BEM mahasiswa organisasi, bukan begitu. Jadi rumuskan kembali visi dan tujuan pernikahan Anda. Itu maksudnya adalah bicarakan dengan pasangan. Sekali lagi, bicarakan baik-baik dengan pasangan, dengan mesra, dengan hangat, dengan intim, bahwa
keluarga kita ini Mau dibawa kemana? Dibawa kemana gitu. Ibarat pernikahan itu adalah skoci, ke skocinya mau kemana sih mampirnya, Iya, begitu. Tapi ini juga harus pelan-pelan sekali ya, harus terkondisi ya saat semua itu mendukung tuh. Ketika yang dua ini sudah kita mampu lewati begitu ya, dengan maksimal, baru kita bisa merumuskan kembali visi dan misi. Sebab kalau misalkan belum selesai, yang kita belum maksimal mendekat kepada Allah gitu ya, ini khawatir lagi-lagi jadinya ada konflik lagi begitu ya. Jadi ibaratnya kita sudah terlanjur keluar dari rumah mau bepergian, bicarakan lagi aja kita jadinya mau pergi kemana? Ya. Ke Jakarta, ke Medan, ke Jayapura, ke Washington gitu. Karena tujuan perjalanan itu nanti akan menentukan kita naik apa, kita membawa apa, kita berhenti di mana, ke arah mana juga. Gitu ya. Visi juga begitu. Nggak harus dirupakan dalam bentuk kalimat indah yang ditulis di dinding, bukan begitu yang kita maksud dengan visi. Tapi asal kalian berdua, antara suami dan istri, ayah dan bunda, punya satu kesepakatan bersama. Keluarga ini mau dibawa kemana gitu. Dengan kalimat yang sederhana dan sesuai kalimat keluarga aja gitu. Nah, caranya ya semakin intens ketika menjalin komunikasi gitu ya. Kemudian misalnya pada saat menjelang tidur contohnya ya, usahakan ayah dan bunda selama bisa tidur, selama malam-malam itu sama-sama ada di rumah, usahakan tidur bersama. Jangan kau tidur di kamar sana, aku tidur di kamar sini, jangan begitulah gitu. Jadi tidur bersama, satu bantal, saling ngobrol sebelum terpejam mata. Jangan ada yang egois pengen merem duluan. Tunggu sampai sama-sama ngantuknya gitu. Apa yang kita lakukan di masa-masa tunggu ini, kita ngobrol bareng 5 menit, 10 menit tentang apapun yang ingin kita obrolkan dengan obrolan yang santai. Ini masa-masa ketika gelombang otak berada di gelombang alfa. Apa yang kalian obrolkan itu sangat jujur biasanya, karena hampir tanpa kontrol ya, otak kritis kita sedang mati gitu. Begitu juga dengan yang mendengarkan, kita sedang tidak kritis untuk menyeleksi apa yang kita dengar. Sehingga diterima aja, gampang sekali masuk ke otak kita gitu. Nah, ini namanya pillow talk. Jadi pembicaraan di atas bantal. 2 kepala 1 bantal, 1000 ide, 1000 kesepakatan yang gampang sekali disetujui. Silakan Bapak dan Ibu, ayah dan bunda dipraktikan ya. Mulai nanti malam atau kapan, habis tarawih, habis ngaji, udah deh rebahan sama-sama gitu. Kalau punya anak kecil, boleh deh anak kecil juga terlibat dan kita ngobrol rame-rame gitu. Kalau anaknya sudah agak gede, itu lebih bagus lagi. Kita diskusi di bantal rame-rame, pillow talk itu rame-rame. Itu seru banget itu. Ada banyak kesepakatan, ada banyak ide dan tujuan bersama yang terumuskan di kamar hanya dalam waktu 10-15 menit menjelang tidur. Itu seru banget. Silakan dipraktekkan. Kemudian apa, Mi? Itu komitmen untuk selalu bersama. Yang dimaksud bersama ini sekali lagi kebersamaan hatinya, kebersamaan dalam visi. Karena dan harus diafirmasi ya. Iya. Bahwa menikah untuk seumur hidup hingga jana itu harus terus diingatkan, diri kita itu harus di remindering gitu, diafirmasi ke dalam diri kita bahwa ya menikah hanya untuk sekali hingga jana, harus terus diingatkan sambil juga seperti sambil memanjatkan doa begitu ya. Dan itu penting sekali untuk dibiasakan, diselipkan dalam doa-doa kita gitu. Jadi Bapak dan Ibu, ayah bunda, kenapa di setiap waktu sholat itu azan selalu dikumandangkan, sekalipun kita sudah tahu ini waktunya zuhur, kan sudah ada jam ya, alarm juga ada. Itu ada maksud afirmasi, waktunya sholat, kita menghadap Allah, saatnya menit-menit ibadah, kayak gitu ya. Kemudian kenapa misalnya kita puasa, kemudian kita dianjurkan untuk niat, dan kita boleh niat pakai lisan, ya salah satunya juga maksud afirmasi untuk menguatkan hati kita. Kita akan selalu bersama, kita akan selalu satu hati, kita akan menjadi keluarga yang masuk surga bersama-sama. Itu afirmasi yang sebaiknya kita. Nanti kita akan akhiri sebelum zuhur ya, sabar, ditunggu sebentar. Baik, kita lanjutkan. Maaf tadi out sebentar ya. Udah kedengar? Sudah ya. Kang Yazid. Kemudian jangan lupakan komunikasi yang intens ya, ayah bunda, karena bagaimanapun keterikatan hubungan antara suami dan istri itu kuncinya cuma 3. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua adalah komunikasi juga, dan yang ketiga adalah lagi-lagi komunikasi gitu.
apa sih susahnya ngomong gitu kadang-kadang ya, omongin aja gitu. Selama itu omongan yang penting, omongan yang bisa menyatukan ya katakan saja. Ya kadang ada kalanya ego lah yang menghalangi kita untuk berkomunikasi. Oke, jadi yang harus dipatahkan itu adalah ego masing-masing begitu ya. Oke. Kalau sekiranya bisanya komunikasi pakai kode ya sudah, tolong yang lawan bicaranya belajar menerjemahkan kode. Yang satu pakai ekspresi, silakan belajar untuk menerjemahkan ekspresi. Nanti suatu saat nanti kita akan terlatih dan menemukan pola-pola tertentu gaya komunikasi pasangan kita. Ternyata suami itu kebiasaan kalau lapar nggak ngomong aku lapar, nggak begitu, tapi cukup dengan pegang perut gitu ya. Sudah, istrinya hafal gitu ya. Oh, pegang perut dia lapar gitu ya. Istri pada saat dia duitnya habis, oh cukup dia itu goreng tempe. Oh itu komunikasi dan mengabarkan bahwa uangnya sudah habis tuh, misalnya kayak gitu. Dan yang terakhir yang paling penting yang efeknya ini 80% gitu ya Bu ya, yaitu ridho apapun dengan apa yang suami kita lakukan kepada kita, sekalipun itu tidak, atau pasangan kita lakukan pada kita, sekalipun itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita tetap ridho. Dan yang paling utama adalah ridho akan ketetapan Allah ya, bersuamikan dia begitu ya. Amin. Amin amin. Iya, jadi ridho bahwa dia adalah pasanganku dan ridho aku telah menjadi pasangan bagi dia. Maksudnya jangan pernah ada kepikiran bahwa seandainya aku sama dia, seandainya dulu dengan mantan-mantan dulu itu jadi bukan yang ini kayak gitu ya. Itu artinya kita tidak ridho. Nah, ciri-ciri ridho itu kata para ulama adalah ketika sekecil apapun yang diberikan oleh pasangan itu kita bisa menikmati dan menganggap besar. Itu ridho. Dan sebesar apapun yang bisa saya berikan kepada pasangan, itu kita masih ingin memberinya lagi. Saya ulangi ya. Ciri-ciri ridho itu adalah ridho kita dengan pasangan, ketika kita bisa merasakan sekecil apapun yang diberikan oleh pasangan, itu sudah berlebih-lebih bagi saya. Dan sebesar apapun yang saya berikan kepada pasangan, itu saya masih ingin ngasih lagi. Itu adalah tanda-tanda kalau kita sudah ridho dengan hubungan ini. Nah, kalau sudah ridho seperti ini, diawali dengan dekati Allah, kemudian diakhiri dengan latihan untuk ridho, maka insya Allah lah perjalanan cinta kita, perjalanan penyatuan hati, itu tidak akan sulit ya bagi Allah untuk mengaruniakan itu semua kepada mengaruniakan, menggantikan rasa benci jika ada rasa benci di hati begitu pada pasangan, menggantikan rasa dendam, marah dan lain sebagainya. Allah akan menggantikan itu semua dengan cinta dan kasih sayang. Mudah bagi Allah untuk menggantikan itu kalau ikhtiar kita betul-betul maksimal gitu ya, betul-betul merengek pada Allah agar Allah mengganti rasa benci ini menjadi cinta dan kasih sayang. Dan kehidupan ini puncak kebahagiaan, puncak pencapaian kita kehidupan dimanapun ya, itu sebenarnya bukan bahagia tetapi ridho. Begitu juga di dalam keluarga, bukan bahagia. Makanya wala saufa yardo, raditu billahi robba, wala saufa yu'ti rabbuka fatardo. Jadi keridoan sebenarnya yang kita inginkan. Suami ridho kepada istri, istri ridho kepada suami. Kalau kita otak-atik mutar-mutar kalimat bahagia, nanti takutnya kita malah ini kejebak dengan kebahagiaan yang sifatnya semu. Kita ridho aja, ridho aja. Nanti yang diminta oleh Allah itu juga ridho, dan yang Allah akan berikan kepada kita juga sama, ridho juga. Radiyatan mardiyah gitu ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Puncak rasa puas kita ketika ada perjumpaan dengan zat yang maha tinggi ya, yang menciptakan kita itu adalah radiyatan mardiyah. Kita tuh datang kepada dia dengan diridhoi, dan kita pun datangnya dengan ridho, dengan kepuasan gitu ya. Ridho itu kira-kira kayak apa ya? Seorang ibu yang melahirkan bayinya, itu ridho. Sakit enggak? Ya sakit lah gitu. Tapi ridho. Puas enggak? Oh ya puas, itu ridho. Katanya sakit tapi puas, iya memang kayak gitu. Itu yang namanya ridho. Kamu mengalah sama suami, iya. Tapi kamu ini puas juga dengan ngalah itu, kamu ngelakuin, iya, itu namanya ridho.
seluruh uangmu kamu kasihkan istri, iya tuh. Kamu nggak bisa jajan lagi, nggak bisa belanja ini tuh nggak bisa tuh. Tapi kamu puas juga ya, puas juga. Itu namanya ridho gitu. Jadi mari kita awali dengan dekat sama Allah dan kita akhiri dengan saling ridho. Insya Allah disitulah kedekatan hati, ketersambungan hati antara suami dan istri akan kita dapatkan. Dan kita dapatkannya bukan dari kita, bukan ciptaan kita, tapi itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, begitu Mas Arif. Selamat berjuang para bunda semua yang hari ini masih merasakan rasa sakit. Percayalah, Allah sangat sayang padamu sehingga Allah mengkaruniakan rasa sakit ini. Dan yakinlah Allah akan memberikan kebahagiaan kelak, begitu ya. Dan yakinlah bunda, ayah semua bisa menjalani semua inilah. Yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuan hambanya. Kami pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada Kang Yazid dan juga Teh Diri atas pemaparan materinya pada hari ini. Luar biasa sekali, sangat banyak manfaat yang bisa kita ambil dan kita terapkan di kehidupan keluarga kita masing-masing. Dan juga semoga apapun yang kita ikhtiarkan pada hari ini untuk kebaikan keluarga kita, semoga diberikan kemudahan dan dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk semuanya, ayah bunda dan sahabat Al-Kausar yang sudah bergabung senantiasa setia dari awal hingga akhir kajian ini berlangsung. Ya, semoga Allah juga limpahkan pahala kepada kita semua. Apalagi di bulan Ramadan ini, semoga semakin menggiatkan kita untuk terus melakukan amalan-amalan dan meningkatkannya lagi gitu. Dan di Akikah Al-Kausar juga membuka kesempatan kepada ayah bunda yang ingin berbagi, atau dari kami istilahnya adalah raih double pahala, berbagi ke sesama. Ya, ketika ayah bunda mau ikut berbagi untuk anak-anak yatim piatu, duafa, ataupun di panti asuhan dan lainnya, bisa bergabung bersama Akikah Al-Kausar melalui CP yang saya sertakan di kolom chat ya. Bisa juga ikuti selalu update-nya di grup Paratik Al-Kausar di Telegram, juga sudah ada di kolom chat, supaya bisa tahu hal-hal terbaru, hal-hal yang paling update dari kajian PKA maupun promo terupdate dari Akikah Al-Kausar. Itu dulu dari kami. Saya mohon pamit, mohon maaf apabila ada kesalahan dan lainnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Semoga puasanya lancar, berkah, dan bisa melakukan amalan yang terbaik di bulan Ramadan kali ini. Mari kita tutup bersama kajian parenting Quran Al-Kausar pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya atas atensinya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Kami sedang bersilaturahmi ke rumah Bapak Yudi Priyanto, salah satu pelanggan Akikah Al-Kausar. Alhamdulillah, setelah pengalaman 2 kali ini, kita bekerja sama dengan Akikah Al-Kausar, pelayanannya ramah, kualitas menunya juga bagus, dan pengirimannya tepat waktu, sehingga kita sebagai pelanggan yang ingin melaksanakan acara bisa terlaksana tanpa kendala. Kenapa tetap menunaikan akikah di bulan Ramadan? Prinsipnya yang harus ditunaikan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dimanapun berada, marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Kami sedang bersilaturahmi ke rumah Bapak Yudi Priyanto, salah satu pelanggan Akikah Al-Kausar. Alhamdulillah, setelah pengalaman 2 kali ini, kita bekerja sama dengan Akikah Al-Kausar, pelayanannya ramah, kualitas menunya juga bagus, dan pengirimannya tepat waktu, sehingga kita sebagai pelanggan yang ingin melaksanakan acara
bisa terlaksana tanpa kendala. Kenapa tetap menunaikan akikah di bulan Ramadan? Prinsipnya ketika ada syariat yang harus ditunaikan dan kita mampu, alangkah baiknya disegerakan. Kita bisa mendapatkan double pahala. Selain yang pertama pahala menunaikan akikahnya itu sendiri, nah yang kedua adalah memberikan makanan buka puasa. Box akikahnya mau dibagiin ya Pak? Rencananya dibagiin kepada Tetangga sekitar sini ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Telah datang bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh kemuliaan. Ayah bunda, seperti tahun sebelumnya. Kali ini, Akikah dan Catering Al-Kausar kembali mengadakan program Al-Kausar Berbagi. Program penyaluran nasi box buka puasa ke panti asuhan, kaum duafa, dan saudara muslim lainnya. Kata Nabi, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat